Pelaksanaan acara ini sesuai dengan perintah Undang-Undang P3 atau Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana setiap pembahasan rancangan undang-undang itu harus melibatkan partisipasi publik untuk mendapatkan masukan, usulan, dan pendapat dari publik. Dan karena ini adalah RUU DPR, maka sesuai dengan peraturan Undang-Undang P3 ini, pemerintah wajib untuk membuat daftar isian masalah yang selanjutnya didiskusikan pada konsultasi publik pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua, terutama ibu bapak sekalian, para intelektual, orang-orang yang diberikan oleh Tuhan kelebihan untuk memiliki ilmu, kita semua diberikan kekuatan dan hidayah keilmuan pada hari ini, sehingga kita dapat memberikan masukan, saran, dan terbaik bagi rancangan undang-undang yang amat penting ini, bagi keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Oleh karena itu, izinkan saya dalam memberikan ceramah kunci ini untuk memberikan tajuk Pancasila dalam dinamika pembangunan bangsa. Di dalam perspektif ini, saya ingin mengajak pertama kali kita semua untuk flashback, melihat sejarah dan dinamika perkembangan bangsa Indonesia, termasuk dinamika bangsa Indonesia ketika memikirkan, merumuskan, dan kemudian menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Bagi saya, pendekatan sejarah seperti ini menjadi satu hal yang penting bagi kita semua, karena bagi saya, sejarah adalah ibarat kaca benggala, yaitu satu kaca besar, cermin besar, yang dari cermin yang besar itu kita dapat menengok ke belakang tentang apa sesungguhnya yang pernah terjadi di dalam sejarah bangsa Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengingatkan kepada kita semua dalam pidatonya yang amat terkenal, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sehingga oleh karena itu, kita tidak akan mungkin dapat memahami Pancasila kita hari ini kalau kita tidak memahami bagaimana para the founding fathers dan the founding mothers kita merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan dengan perspektif ini, frekuensi dan persepsi kita tentang urgensi hadirnya sebuah undang-undang yang menjadi haluan dan pembinaan ideologi Pancasila kita menjadi bagian dari referensi ibu bapak sekalian untuk memberikan masukan-masukan berharga dan penting bagi kesempurnaan rancangan undang-undang ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi menjadi dasar dan ideologi negara kita. Bagaimana yang kita ketahui, pasca 17 Agustus 1945, setelah Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehari kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang dan memutuskan dua hal. Yang pertama adalah menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya, dan ketetapan yang kedua adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka untuk pertama kalinya yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat, terdapat sila-sila Pancasila. Sila-sila yang terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 itu kemudian menjadi dasar formil bagi pengakuan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka hingga hari ini. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, jauh sebelum tanggal 18 Agustus 1945, ketika PPKI mengesahkan untuk pertama kalinya Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka, para the founding fathers dan the founding mothers kita telah menyepakati, membahas, merumuskan, dan kemudian menyepakati Pancasila sebagai dasar negara melalui satu pergulatan pemikiran dan pergulatan batin para pendiri bangsa kita, hingga akhirnya mereka kemudian menyepakati dasar negara Indonesia Merdeka adalah Pancasila. Jauh sebelum itu,
para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, ketika mereka mulai menyadari bahwa kolonialisme, imperialisme yang menghegemoni bangsa Indonesia ratusan tahun lamanya, dari 5 bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah bangsa Indonesia, Belanda menjajah bangsa Indonesia paling lama, sekitar 350 tahun. Salah satu taktik yang digunakan Belanda pada waktu itu untuk menghegemoni, menjajah bangsa Indonesia ratusan tahun lamanya adalah dengan satu taktik politik yang amat terkenal yang bernama divide et impera. Penjajahan dengan cara mengadu domba komponen-komponen kekuatan Nusantara Indonesia pada waktu itu. Politik pecah belah inilah yang kemudian disadari oleh Angkatan Pergerakan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari Gerakan Budi Utomo, pendirian Syarikat Islam, Indisi Partis, Muhammadiyah, Yong Yapa, Yong Ambon, Nahdlatul Ulama 1926, Bung Karno mendirikan PNI 1927, dan setahun kemudian dengan kesadaran untuk keluar dari politik pecah belah Belanda dan menyiapkan politik persatuan pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu akhirnya membuahkan hasil lahirnya Indonesia sebagai sebuah bangsa pada tanggal 24 Oktober 1928 melalui ikrar Sumpah Pemuda yang menyatakan berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan sebagai bahasa Indonesia. Inilah satu proses sejarah kristalisasi perjuangan para syuhada bangsa, para pendahulu bangsa, sehingga akhirnya dengan politik persatuan Indonesia lahir sebagai sebuah negara bangsa tanggal 17 Agustus 1945. Politik persatuan itu pun kemudian dimanifestasikan kembali ketika para the founding fathers dan the founding mothers merumuskan apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Kita ketahui, saudara sekalian, bahwa Pancasila pertama kali dibahas dalam satu sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Jumito Sakai, karena ini ada alat buatan Jepang, karena pada waktu itu pada fase transisi, pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. BPUPK inilah yang kemudian bersidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45, membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak, dan sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia merdeka. Sidang yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyudiningrat pada sidang yang pertama tanggal 29 sampai dengan 1 Juni, membahas apa dasarnya bagi Indonesia merdeka kelak, menghasilkan suatu keputusan sidang BPUPK, di mana ketika 1 Juni 1945, Bung Karno sebagai anggota resmi sidang BPUPK untuk pertama kalinya menyampaikan gagasannya, menjawab pertanyaan Ketua Sidang BPUPK, Dr. Rajiman Widyudiningrat, tentang apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Pada pidato 1 Juni 1945 inilah, Bung Karno menawarkan dasar falsafah Indonesia merdeka. Yang pertama adalah konsep Pancasila, yang ia rumuskan dalam satu sila-sila yang 5 jumlahnya, di mana sila yang pertama atau paham yang pertama yang diusulkan oleh Bung Karno adalah paham kebangsaan. Yang kedua adalah pri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga demokrasi musyawarah mufakat. Yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Kenapa Bung Karno menyampaikan konsep kebangsaan sebagai satu sila yang pertama bagi dasar falsafah Indonesia merdeka? Karena memang sejak awal Bung Karno memahami betul bahwa politik divide et impera yang memecah belah bangsa Indonesia hanya bisa dijawab dengan politik persatuan, dengan nasionalisme bangsa Indonesia. Pancasila yang ditawarkan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni ini sila-silanya masih belum sama dengan sila-sila yang terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi secara dasar filosofi, Bung Karno telah menjelaskan secara solid, koheren, dan komprehensif apa makna-makna di dalam sila-sila yang dikandung dalam sila-sila Pancasila itu. Kemudian Bung Karno mengatakan kalau 5 sila ini tidak diterima, aku usulkan menjadi 3 sila, yaitu sosionasionalisme,
yang merupakan penggabungan paham kebangsaan dengan pri kemanusiaan. Yang kedua adalah sosiodemokrasi, yang merupakan penggabungan paham demokrasi dan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga adalah ketuhanan. Masih kata Bung Karno di pidato 1 Juni, kalau Trisila ini juga ditolak, aku usulkan Ekasila, yaitu satu konsepsi yang kata Bung Karno merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Ekasila itulah yang disebut dengan gotong royong. Gotong royong, kata Bung Karno, adalah satu pembantingan tulang bersama, satu kerja bersama di antara komponen bangsa Indonesia, bantu-membantu, kulupis kuntul baris di antara bangsa Indonesia, gotong royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, atau di antara sesama pemeluk agama, antara yang bukan Indonesia tulen dan yang peranakan menjadi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut skema pidato 1 Juni Bung Karno. Untuk pertama kali pula lah nama Pancasila diperkenalkan Bung Karno untuk menyebut 5 sila yang ia usulkan. Sebelum sidang ditutup, Dr. Rajiman bertanya kepada seluruh peserta sidang BPUPK, apakah dasar falsafah Indonesia Merdeka yang ditawarkan ini dapat diterima sebagai keputusan sidang BPUPK. Hadirin sekalian, menurut banyak dokumen yang saya temukan dalam disertasi yang saya pertanggungjawabkan di Universitas Diponegoro beberapa tahun yang lalu, salah satu dokumen yang kami temukan membuktikan bahwa pidato Bung Karno diterima secara aklamasi oleh sidang BPUPK itu adalah rekomendasi Panitia 5 yang dibentuk pada 10 Januari 1975 pada saat Presiden Soeharto sedang kuat-kuatnya pada waktu itu meminta kepada tokoh pendiri bangsa untuk menyelidiki asal-usul lahirnya Pancasila yang dibentuk oleh sidang BPUPK itu. Akhirnya Pak Harto menugaskan Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Joyo Adisuryo, Maramis Sunario, dan Abdul Ghaffar Pringgodito. Panitia 5 ini mengatakan dalam rekomendasinya kepada Presiden Soeharto, pidato Bung Karno 1 Juni itu diterima secara aklamasi oleh sidang BPUPK. Dan Bung Karno lah satu-satunya yang tegas mengusulkan filosofi Groundsel untuk negara Indonesia yang akan dibentuk. Dan kemudian dibentuk panitia kecil untuk merumuskan hasil sidang BPUPK itu yang sumbernya, kata panitia 5, diambil dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Kemudian dibentuklah panitia 8 untuk merumuskan hasil sidang BPUPK. Panitia 8 ini adalah panitia resmi. Mengapa disebut resmi? Karena dibentuk dalam sidang BPUPK yang pertama. Panitia 8 ini diketuai oleh Bung Karno, beranggotakan Bung Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Andre Maramis, Raden Oto Iskandar Dinata, MS Karto Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Di tengah masa sidang, atau di tengah masa reses, Bung Karno kemudian membentuk panitia kecil yang lain, berjumlah 9 orang. Kenapa Bung Karno membentuk panitia kecil lain yang tidak resmi di tengah masa reses sidang BPUPK itu? Karena kata Bung Karno, panitia 8 yang resmi dibentuk oleh Dr. Rajiman, komposisinya tidak seimbang. Mengapa hanya 2 orang yang mewakili golongan Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dari unsur Muhammadiyah dan Kiai Haji Wahid Hasim dari unsur Nahdlatul Ulama. Sementara yang lain, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan MS Hadikusumo itu dari golongan kebangsaan. Muncullah istilah golongan kebangsaan dan golongan Islam ini, karena memang faktanya pada sidang BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni, ketika membahas apa dasarnya Indonesia merdeka, terdapat 2 pandangan yang berbeda di antara para pendiri bangsa pada waktu itu. Yang pertama adalah mereka yang mengusulkan kalau Indonesia merdeka hendaknya berdiri sebagai negara Islam, dan yang kedua, Indonesia merdeka berdiri sebagai negara kebangsaan. Kata Soekarno, harusnya tim perumus panitia kecil, komposisinya harusnya seimbang. Mengapa hanya Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Wahid Hasim yang mewakili golongan Islam? Akhirnya dibentuklah panitia 9 atas inisiatif pribadi Bung Karno dengan komposisi yang sudah ia buat seimbang. 4 orang mewakili golongan Islam dan 4 orang mewakili golongan kebangsaan, dan Bung Karno berdiri di tengah sebagai ketua panitia 9. Panitia 9 inilah, saudara sekalian, yang melahirkan apa yang disebut dengan Naskah Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta itu adalah rancangan mukadimah atau preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka. Di alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila, dan sila ketuhanan sudah naik menjadi sila yang pertama
dari sila yang kelima sebagaimana yang diusulkan dalam pidato Soekarno. Di rancangan Panitia 9 ini, sila ketuhanan telah naik menjadi sila yang pertama, tetapi di belakang sila ketuhanan belum berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tapi berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah yang disebut dengan naskah otentik yang kedua tentang rumusan Pancasila yang dihasilkan oleh Panitia 9 yang kemudian kita kenal dengan Naskah Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta lahir dari Panitia 9 dan Panitia 9 lahir dari inisiatif pribadi Bung Karno. Kemudian saudara sekalian, ketika akan disahkan tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, yang juga diketuai oleh Bung Karno dan Wakil Ketua Bung Hatta. Pada pagi hari, Bung Hatta mengambil inisiatif atas izin Bung Karno, Ketua PPKI, untuk melobi tokoh-tokoh Islam agar bersedia menerima perubahan 7 kata menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya adalah karena Bung Hatta telah didatangi oleh beberapa pihak yang menyampaikan keberatannya kalau Indonesia merdeka. Konstitusinya hanya mengatur satu agama saja, dalam hal ini agama Islam. Mereka menanyakan komitmen ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang telah berjanji, telah berikrar untuk membangun suatu negara bangsa, yaitu Indonesia. Akhirnya saudara sekalian, Bung Hatta tidak memerlukan waktu yang lama, karena dalam waktu singkat di pagi hari, tanggal 18 Agustus 1945 itu, Bung Hatta telah mendapatkan persetujuan tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia beragama Islam yang dengan secara sukarela dan penuh kesadaran bersedia dan bersepakat merubah 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka sejak 18 Agustus 1945 itu, Pancasila resmi menjadi milik bangsa Indonesia. Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa itu berarti Indonesia berdiri tegak sebagai negara ketuhanan. Negara ketuhanan bukan negara satu agama, bukan negara agama Islam, bukan negara agama Kristen, bukan negara agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Tapi juga bukan negara sekuler yang mengenyapinkan sama sekali nilai-nilai religius, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai ketuhanan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Pancasila dengan sila ketuhanan adalah kalimatun sawab, titik temu, common denominator di antara para aliran golongan-golongan bangsa Indonesia yang ada pada waktu itu. Yang paling utama adalah bahwa Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa juga atas ijtihad para alim ulama, para cendekiawan Islam, pendiri bangsa Indonesia yang telah menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Jadi gimana demikian, kalau hari ini ada yang mengatakan Pancasila adalah produk togut, produk kafir, dan lain-lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam, sesungguhnya mereka telah menistakan ijtihad para alim ulama pendiri bangsa Indonesia terdahulu. Saudara sekalian, sejak saat itu kemudian Pancasila mengalami perkembangan fungsi, bukan hanya sebagai dasar dan dasar negara, tapi juga sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara saat ini dalam hukum positif kita dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya. Di mana di sana dikatakan di dalam pasal 2 bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dan di dalam penjelasannya secara tegas dan eksplisit dikatakan bahwa menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus sebagai dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum termaktub di dalam norma hukum ini, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara itu sudah dimuat di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam beberapa ketetapan-ketetapan MPR terdahulu. Pada bagian ini, saudara-saudara sekalian, perlu saya tegaskan, karena banyak yang mempersoalkan bahwa Pancasila itu tidak ditetapkan sebagai ideologi negara, tetapi hanya sebagai dasar negara. Penjelasan lain mungkin akan saya sampaikan dalam kesempatan yang lebih luas lagi. Saudara-saudara sekalian, namun meskipun sejak 18 Agustus 1945 Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia merdeka, menjadi ideologi, kemudian dia berkembang menjadi falsafah
bangsa Indonesia, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia serta sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tapi dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia, Pancasila mengalami berbagai macam rongrongan hingga distorsi dan manipulasi. Rongrongan yang pertama datang dari agresi militer Belanda bersama dengan sekutu-sekutunya, yang akhirnya kemudian membuat terjadinya perubahan konstitusi kita menjadi konstitusi RIS tahun 1949 dan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Hebatnya saudara-saudara sekalian, meskipun konstitusi kita berganti 2 kali, tetapi Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai dasar falsafah Indonesia merdeka. Hal itu dapat kita lihat dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar RIS dan pembukaan Undang-Undang Dasar sementara, di mana mereka di dalamnya masih mencantumkan sila-sila Pancasila. Meskipun terjadi beberapa perbedaan dengan rumusan redaksi sila-sila Pancasila sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tetapi esensinya baik mukadimah Undang-Undang Dasar RIS maupun mukadimah Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 masih mencantumkan Pancasila sebagai dasar falsafah Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Setelah agresi militer Belanda, datanglah rongrongan pemberontakan dalam negeri. Ada pemberontakan PKI tahun 1948 dan tahun 1965. Pemberontakan Darul Islam tahun 1949, 48 dan 49. Pemberontakan Permesta tahun 58 dan pemberontakan RMS tahun 1950. Setelah itu kemudian pasca pemilu 55 terjadi terjadi konflik elit politik yang mempersoalkan kembali dasar negara Indonesia merdeka dalam badan konstituante pada waktu itu, yang kemudian akhirnya diselesaikan oleh Presiden Soekarno demi keselamatan rakyat, demi keselamatan negara Indonesia merdeka. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Dekret ini kemudian menyudahi polemik di Badan Konstituante dengan merumuskan perdebatan tentang naskah Piagam Jakarta dengan membuat konstruksi hukum di dalam dekret Presiden 5 Juli tahun 59 itu dengan memasukkan kalimat yang berbunyi bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan satu kesatuan dalam dengan konstitusi tersebut. Konsideran ini, saudara-saudara sekalian, memberikan satu konstruksi hukum diktum putusan dalam dekret Presiden 5 Juli ini kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, tapi mencantumkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan satu kesatuan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Inilah cara Presiden Soekarno menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam Badan Konstituante. Bung Karno merekonstruksi kembali sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, di mana ketika naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dirubah oleh kesepakatan para pendiri bangsa termasuk golongan Islam pada waktu itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi dengan sumber hukum dekret ini jelas sekali Indonesia kembali sebagai negara nasional karena kita kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945, tapi Piagam Jakarta menjiwai konstitusi kita. Inilah satu proses mediasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sehingga akhirnya kemudian DPR GR menerima dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1999 sebagai satu keputusan hukum pada waktu itu. Kemudian saudara sekalian, distorsi Pancasila ini berlanjut pada era transisi pergantian kekuasaan presiden atau satu era yang telah berlangsung di Republik Indonesia yang kita cintai pertama ini. Pada era Presiden Soekarno, kita selalu memperingati hari lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Lalu kemudian Departemen Penerangan Republik Indonesia menerbitkan pidato tanpa teks Bung Karno di depan sidang DPUPK dalam buku Lahirnya Pancasila yang diterbitkan tahun 1947. Di dalamnya ada kata pengantar
dari Ketua Sidang BPUPK, Dr. Rajiman Widyudiningrat, yang mengatakan bahwa pidato Soekarno ini satu beginsel, satu dasar negara kita, yang ia katakan, kata Dr. Rajiman Widyudiningrat, sebagai pelaku sejarah yang memimpin sidang BPUPK, yang mengatakan bahwa pidato lahirnya Pancasila ini dijadikan pegangan, dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha mempertahankan dan menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi saudara-saudara sekalian, ketika terjadi pergantian era, Presiden Soeharto kemudian mengganti versi Pancasila yang lain. Peringatan hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni diganti dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Karena sejak tahun 1970, Presiden Soeharto resmi melarang peringatan hari lahirnya Pancasila pada setiap tanggal 1 Juni. Padahal tanggal 1 Juni 1968, Presiden Soeharto masih berpidato untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Dokumen pidato Presiden Soeharto memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni ada di dalam layar yang sudah saya tampilkan ini. Lalu kemudian, saudara sekalian, pidato 1 Juni yang menjadi bahan untuk memahami apa dasar falsafah yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Notonegoro pada tanggal 19 September tahun 1951 di Universitas Gadjah Mada ketika memberikan gelar Dr. Honoris Causa kepada Bung Karno pada waktu itu. Notonegoro mengatakan bahwa pengakuan Pancasila 1 Juni bukan terletak pada bentuk formil yang urut-urutan sila-silanya berbeda dengan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45, tetapi terletak dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar falsafah negara. Teori Notonegoro ini memberikan arahan kepada kita semua bahwa sila-sila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 45 bukanlah kalimat mati yang dapat diterjemahkan secara bebas oleh 265 juta rakyat Indonesia, tetapi ia memiliki satu dasar pijakan falsafah yang menurut pembentuknya telah dibahas di dalam BPUPK, Panitia 8, Panitia 9 yang melahirkan naskah Piagam Jakarta, dan ketika terjadi konsensus nasional dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Itulah sumber otentik historis yang dapat kita jadikan pegangan untuk memahami apa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menurut pembentuknya. Saya ulangi, menurut pembentuknya, bukan menurut satu era, bukan menurut satu rezim, atau menurut satu golongan dan kelompok saja, tapi menurut pembentuk Pancasila itu sendiri. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, pada era Orde Baru itu kemudian digantikan dokumen baru yang lain, yang dibuat oleh Nugroho Noto Susanto pada waktu itu. Pertama mengatakan bahwa Pancasila pertama kali bukan dicetuskan oleh Bung Karno, tetapi oleh Profesor Yamin, yang kemudian Profesor Supomo dan Bung Karno yang ketiga. Tidak saja sampai di situ, kemudian disajikanlah satu dokumen untuk memberikan pengertian sila-sila Pancasila yang baru, yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 78, yang kita kenal dengan Pedoman Pengamalan Penghayatan Pancasila, atau P4. Di zaman kami, zaman angkatan saya, Dr. Iwan Taruna, Dr. Andang Subaryanto, kita tahu persis. Dulu kita masuk kuliah pertama, wajib mengikuti penataran-penataran P4 ini. Pegawai negeri, naik pangkat, naik golongan, harus mengikuti penataran P4 ini. Inilah versi Pancasila yang dibuat pada era Orde Baru pada waktu itu, dan kemudian membentuk satu badan khusus untuk melakukan pembinaan terhadap P4 ini dengan nama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Begitu juga mata pelajaran Pancasila dimasukkan dalam mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian, ketika era Orde Baru berganti pada era reformasi, terjadi kembali pengulangan sejarah terhadap nasib Pancasila bangsa Indonesia ini. Karena rezim awal reformasi menganggap P4 itu adalah produk Orde Baru, BP7 juga adalah produk Orde Baru, mata pelajaran PNP pada waktu dianggap juga produk Orde Baru. Akhirnya rezim awal reformasi, MPR yang mengangkat Pak Harto untuk ke-7 kalinya, tahun 1997, di tahun 1998, mencabut TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang
P4. Setahun kemudian, BP7 di tahun 1999 juga dibubarkan. Di tahun 2003, tidak cukup dengan membubarkan BP7, Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional direvisi, di mana mata pelajaran Pancasila yang tadinya dianggap mata pelajaran wajib, akhirnya dihapuskan. Sejak saat itu, saudara-saudara sekalian, resmi sudah Pancasila hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Karena terjadi anggapan versi-versian di dalam Pancasila bangsa Indonesia. Walhasil, sejak tahun 1998, sampai dengan untuk pertama kalinya, Haji Muhammad Taufik Kemas, ketika memimpin MPR bersama dengan pimpinan MPR yang lain, mengisi ruang memori kolektif bangsa yang ditinggalkan oleh negara ketika dihapuskannya BP7, dicabutnya TAP MPR nomor 2 tahun 78, dan dihapuskannya mata pelajaran Pancasila. Akhirnya pimpinan MPR pada waktu itu merasa perlu menghadirkan kembali Pancasila dalam memori kolektif rakyatnya. Akhirnya Pak Taufik Kemas dengan kesepakatan para pimpinan fraksi dan kelompok DPD RI di MPR sepakat untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program sosialisasi 4 pilar MPR RI yang pada waktu itu bernama Program Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara. Pada dokumen buku 4 pilar MPR RI ini, saudara sekalian, ada satu naskah yang menurut saya merupakan konstruksi konsensus bangsa Indonesia yang kedua tentang lahirnya Pancasila yang sebelumnya menjadi perdebatan lantaran Nugroho Noto Susanto telah mengeluarkan dokumen bahwa Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni, sehingga akhirnya kita tidak pernah tahu kapan memperingati hari lahirnya Pancasila bangsa kita. Selama Indonesia merdeka, kita memperingati yang namanya Hari Proklamasi, Hari Pahlawan, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, bahkan Hari Konstitusi kita tinggal peringati pada tanggal 18 Agustus. Tetapi kita tidak pernah memperingati kapan hari lahirnya dasar negara. Kita para sarjana yang belajar tentang hukum tata negara, pasti kita akan memahami bahwa sebuah konstitusi itu akan lahir dari sebuah ideologi. Pada waktu itu, saudara sekalian, Pak Taufik Kemas dan para wakil ketua MPR lainnya dan pimpinan-pimpinan fraksi dan kelompok DPD RI bersepakat untuk menyudahi kapan hari lahirnya Pancasila, menyudahi dikotomi tentang dokumen-dokumen Pancasila itu dengan merumuskan bahwa rumusan tentang lahirnya Pancasila itu dimulai dari pidato 1 Juni 1945 Bung Karno di depan sidang BPUPK yang kemudian mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 20 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan rumusan pembukaan Undang-Undang 45 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diposisikan sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itulah MPR kemudian mensosialisasikan Pancasila sebagai dasar negara dengan konsensus yang dimuat di dalam buku 4 pilar MPR RI itu. Selanjutnya kemudian Presiden Jokowi merespon surat-surat yang diberikan pimpinan MPR kepada pemerintah agar segera membuat yang namanya satu badan yang bertanggung jawab untuk membina ideologi bangsanya. Akhirnya pada tahun 2017 Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 yang membentuk unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP. Selanjutnya di 2018 Pak Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 7 tahun 2012 dengan menetapkan derajat lembaga UKP PIP yang tadinya satu unit kerja di bawah Menteri Sekretariat Kabinet menjadi satu badan setingkat menteri dengan Perpres nomor 7 tahun 2012. Tahun 2018. Sebelumnya saudara sekalian, Pak Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kepres 24 2016 ini relatif diterima oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Karena dalam konsideran menimbang peraturan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 itu dirumuskan seluruh dokumen otentik
pembentukan Pancasila sebagai dasar negara diposisikan sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Penjelasan itu dapat kita lihat dalam konsideran menimbang huruf E yang berbunyi bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 45 yang dipidatokan Insinyur Soekarno dan rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 45 oleh Panitia 9 dan rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi konsideran menimbang huruf E Kepres 24 2016 ini, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, adalah copy paste atau mengambil dari rumusan yang telah disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2012 yang dituangkan dalam dokumen buku 4 pilar MPR RI. Jadi keputusan Pak Jokowi bukan keputusan sendiri oleh pemerintah, tapi merupakan kesepakatan yang didahului oleh kesepakatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sejak saat itulah kemudian kita bersyukur sejak 1 Juni 2017 yang lalu, bangsa Indonesia akhirnya dapat memperingati kapan hari lahirnya Pancasila, yang kemudian dalam tradisi kenegaraan kita yang baru, selain hari proklamasi, kita juga memperingati hari lahirnya Pancasila secara resmi kenegaraan di Gedung Pancasila di Jalan Pejambon, Jakarta, yang prosesi acaranya sama seperti peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, itulah dinamika perjalanan bangsa kita hari ini, yang saat ini kita masih menghadapi rongrongan dari berbagai macam ideologi-ideologi transnasional. Yang pertama, kita berhasil mengatasi komunisme yang telah kita singkirkan dalam sistem hukum negara Indonesia dengan telah dikeluarkannya TAP MPR nomor 1 tahun 2003, di mana di dalam pasal 2 Undang-Undang pasal 2 TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan status hukum seluruh ketetapan MPR, di mana TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunismenya dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. 156 anggota fraksi PDI Perjuangan MPR RI, fraksi partai politik kami, itu mendukung bulat sepenuhnya agar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 diberlakukan kembali. Saudara-saudara sekalian, kemudian di dalam KUHP telah diancam pidana bagi barang siapa mendirikan partai komunis dan ormas-ormasnya atau menyebarkan paham komunisme, diancam dengan ancaman pidana 5 tahun sampai dengan 20 tahun. Jadi dengan fakta-fakta juridis formal ini, secara ketatanegaraan menurut pendapat hukum saya, keberadaan Partai Komunis Indonesia dan ajaran komunis Indonesia sudah tidak ada lagi pintu keluar secara hukum apapun. Mengapa demikian? Karena setelah MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 dan menetapkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 berlaku kembali, dan setelah itu MPR sudah tidak dapat lagi membuat TAP MPR yang bersifat rekeling, yang mengatur keluar, apalagi yang mencabut ketetapan MPR sebelumnya, maka secara yuridis ketatanegaraan, pemberlakuan TAP MPR S nomor 25 tahun 66 oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 sebagai norma hukum terbaru yang menjadi dasar hukum pemberlakuan TAP MPR 25 tahun 66 telah bersifat permanen residensial atau sudah tidak bisa lagi diganggu gugat keberadaannya. Itu kita berhasil menghadapi, menyingkirkan ideologi komunisme yang bersifat internasional itu. Yang kedua, saudara sekalian, adalah ideologi liberalisme kapitalisme, di mana ideologi liberalisme kapitalisme ini masih merajalela di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Dalam bidang ekonomi, penjajahan kita dalam bentuk baru atau neoimperialisme dapat kita rasakan penguasaan hajat hidup orang banyak melalui mekanisme pasar. Rupiah sebagai kurs uang kita telah dipertaruhkan dalam pasar uang bebas yang rupiah kita tentukan bagaimana ketergantungan rupiah kepada mata uang ini.
dalam hal ini dolar Amerika dan lain sebagainya. Juga hajat hidup banyak kalau kita lihat hal-hal yang paling sederhana, mulai dari kita bangun tidur, kita menggunakan produk-produk bangsa asing, kita minum air mineral, kita biasanya minum aqua, diproduksi oleh perusahaan handphone yang kemudian di bidang macam taktik dan cara mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia, mulai dari mengimpor yang namanya narkotika dan obat-obatan, berton-ton sabu, ekstasi, ganja, dan lain-lain sebagainya, masuk ke Indonesia dengan berbagai cara untuk mempengaruhi gaya hidup pemuda-pemuda Indonesia atau bangsa Indonesia secara keseluruhan. Gaya hidup bebas yang lain yang menuntut perkawinan sejenis dilegalkan, sebagaimana yang juga terjadi di banyak negara-negara barat yang telah melegalkan perkawinan sejenis, seperti di Amerika, Jerman, Skotlandia, Brazil, Belanda, dan bahkan telah masuk ke negara Asia. Negara tetangga kita, Thailand misalnya, telah melegalkan perkawinan sejenis untuk dilegalkan menjadi bagian dari kehidupan resmi mereka. Kemudian Singapura yang dekat dengan tetangga kita juga hampir memperlakukan perkawinan sejenis dalam kehidupan mereka. Kalau ini semua masuk ke Indonesia, saudara-saudara sekalian, dan kita tidak membentengi kedaulatan ideologi kita, kepribadian bangsa kita, maka kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia akan tergerus oleh berbagai nilai-nilai liberalisme yang masuk ke Indonesia tanpa filter yang efektif. Kemudian di sisi lain, radikalisme dan ekstremisme agama, mulai dari propaganda anti kebinekaan, intoleransi hingga terorisme, terus berkembang dari hari ke hari, hingga kita membentuk satu badan khusus yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Mereka bekerja secara TSM, mempengaruhi alam pikir bangsa Indonesia yang terkenal toleran, yang terkenal santun, saling hormat menghormati antar pemeluk agama di Indonesia. Hari ini telah mengebarkan semangat permusuhan dan mengedepankan perbedaan satu sama lainnya. Saudara sekalian, itulah ancaman-ancaman ideologi transnasional yang masuk dan bekerja secara terstruktur dan sistematis di tengah-tengah masyarakat kita. Yang terakhir, kita juga mendapati kenyataan perintah pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi dan mengatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Tetapi dalam prakteknya, saudara-saudara sekalian, mengambil contoh saya pribadi, 4 periode saya menjadi anggota DPR RI, saya menyaksikan betul bagaimana para pembentuk undang-undang ketika merumuskan sebuah norma di dalam rancangan undang-undang yang sedang akan dibahas, mereka tidak pernah menjadikan value atau nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam merumuskan satu norma dalam peraturan perundang-undangan, baik di DPR RI untuk membentuk undang-undang maupun membuat perda di DPRD kabupaten, kota, dan provinsi. Satu bukti bahwa peraturan perundang-undangan kita tidak dibuat sepenuhnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan peraturan perundang-undangan kita atau membatalkan undang-undang kita, baik membatalkan undang-undang secara formil maupun membatalkan pasal dalam undang-undang, karena di antara undang-undang yang di judicial review di Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga dengan di Kementerian Dalam Negeri. Begitu banyak perda atau peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada 3.000 lebih perda atau reperda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini satu bukti, lagi-lagi saudara sekalian, membuktikan bahwa Pancasila belum bekerja di tengah-tengah bangsanya, terutama untuk membentuk peraturan perundang-undangan di tengah-tengah bangsanya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai macam permasalahan Pancasila di dalam dinamikanya, mengatasi ancaman ideologi-ideologi transnasional yang telah dan terus bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif, harus dihadapi dengan cara gotong royong. Kehendak membumikan Pancasila dalam praktek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara jangan cuma menjadi kehendak presiden saja, tapi harus menjadi kehendak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saudara sekalian, kami di MPR pada saat pidato politik Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo, dalam pidatonya mengatakan bahwa MPR mendukung penguatan keberadaan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang saat ini payung hukumnya hanya dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 untuk dinaikkan derajat hukumnya, dinaikkan legal standingnya menjadi setingkat undang-undang. Gagasan, usulan, dan dukungan Ketua MPR itu menjadi beralasan. Mengapa, saudara sekalian? Karena lembaga-lembaga seperti ANRI saja, atau Arsip Nasional Republik Indonesia, dia diatur dengan payung hukum undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang 43 tahun 2009. Perpustakaan Nasional, Badan Meteorologi, Kuartir Nasional, Palang Merah Indonesia diatur oleh payung hukum undang-undang. Oleh karena itu, apakah fair satu lembaga yang begitu penting kehadirannya, keberadaannya, fungsinya, manfaatnya untuk menjaga kedaulatan ideologi bangsanya, membumikan ideologi Pancasila dalam rangka menjaga persatuan bangsa Indonesia, payung hukumnya hanya setingkat peraturan presiden. Sehingga atas dasar itulah, saudara-saudara sekalian, akhirnya tahun 2020 ini keluarlah program legislasi nasional tahun 2020, di mana rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila masuk dalam prolegnas tahun 2020 ini. Prolegnas ini harapan dapat dibahas antara DPR bersama dengan pemerintah yang mengundang partisipasi publik seluas-luasnya agar dapat undang-undang ini menjadi instrumen hukum, Ulangi slide-nya. Menjadi instrumen hukum untuk membumikan Pancasila, warisan para pendiri bangsa, ke dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dengan demikian, Pancasila bukanlah ideologi judul-judulan saja. Pancasila bukanlah ideologi utopis, tapi kita membuat Pancasila menjadi ideologi yang bekerja dan hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Undang-undang haluan ideologi Pancasila ini juga kita harapkan menjadi instrumen hukum untuk menjabarkan Pancasila ke dalam pembentukan sistem hukum bangsa Indonesia. Sehingga pasal 2 di dalam Undang-Undang P3 tidak sekedar menjadi pasal aksesoris yang mengatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, tapi para pembentuk undang-undang tidak pernah tahu bagaimana cara menjabarkan nilai-nilai Pancasila itu untuk turun ke dalam norma. Kemudian yang ketiga, kita harapkan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini menjadi instrumen hukum untuk operasionalisasi Pancasila dalam sistem pembangunan nasional dan daerah. Kita sama-sama tahu, saudara sekalian, sistem pembangunan nasional 5 tahun atau RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun, sebagai konsekuensi dihapusannya GBHN, konsekuensi dihapuskannya haluan pembangunan nasional semesta berencana. Pembangunan nasional bangsa Indonesia bertumpu pada visi misi calon presiden, yang mana visi misi calon presiden tersebut, jika ia terpilih, visi misinya menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Untuk itu perlu dijaga dengan semua instrumen hukum agar visi misi siapapun calon presidennya itu tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Undang-undang haluan ideologi Pancasila ini juga kita harapkan menjadi instrumen hukum melindungi Pancasila, ideologi bangsa kita, dari bahaya ideologi komunisme, radikalisme, dan dari bahaya bekerjanya paham radikalisme dan ekstremisme agama. Sehingga oleh karena itu, saudara sekalian, kita berharap dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini perlu dimasukkan dalam konsideran mengingat bukan hanya sumber hukum yang menjadi larangan bagi bekerjanya paham komunisme, yang norma hukum terbarunya itu telah diatur di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan evaluasi dan status hukum seluruh ketetapan MPR dari tahun 60 sampai tahun 2002, di mana di dalam pasal 2 telah diatur di sana bahwa ketetapan MPR nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI dinyatakan masih berlaku lagi. Saya kira inilah menjadi sumber hukum yang menjadi norma pijakan kita untuk membuktikan bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dinyatakan masih berlaku kembali. Hal mana sesuai dengan asas hukum, yaitu lex posterior derogat legi priori, yang artinya bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Artinya pemberlakuan kembali
norma hukum yang menyebut bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI dinyatakan masih berlaku kembali adalah TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Di luar tentang sumber hukum yang melarang PKI dan komunisme, juga kita perlu atur sumber hukum lain yang memberikan penegasan untuk melindungi Pancasila dari bekerjanya ideologi liberalisme dan kapitalisme. Di luar itu juga perlu kita masukkan sumber hukum lain yang menjadi sumber hukum untuk melindungi Pancasila dari bekerjanya ideologi radikalisme dan ekstremisme, paham-paham keagamaan. Paham-paham keagamaan agama apapun. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan ini, kita dapat memiliki referensi historis akan perjalanan dinamika Pancasila bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan FGD ini, para intelektual, para akademisi yang tergabung dalam FGD pada hari ini akan memberikan kontribusi terbaiknya, memberikan pemikiran terbaiknya, memberikan kristalisasi pemikiran terbaiknya bagi hadirnya sebuah rancangan undang-undang yang akan menjamin kelestarian bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa kita, para syuhada bangsa kita, baik dari golongan Islam maupun golongan kebangsaan yang telah bersepakat menjadikan Pancasila dasar dan ideologi bangsa kita. Semoga Pancasila akan lestari selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.